Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septia Ester Wijayanti Sinambela dengan NIM channel 25004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai penyusunan anggaran penjualan. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada materi penyusunan anggaran penjualan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari anggaran penjualan. Menurut Munandar, anggaran penjualan itu adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang akan dijual, jumlah barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualannya. Menurut Nafarin, anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Kemudian, apa aja sih manfaat menyusun anggaran penjualan? Menurut Munandar, anggaran penjualan memiliki manfaat umum, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja. Anggaran penjualan berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh aktivitas perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Anggaran penjualan berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian di dalam perusahaan dapat saling menunjang dan saling bekerja sama dengan baik untuk menuju target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kelancaran jalannya perusahaan dapat terjamin dengan baik. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran penjualan berfungsi sebagai alat pembanding untuk menilai atau mengevaluasi realisasi perusahaan. Dengan membandingkan antara apa yang ditulis di dalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, maka dapatlah dinilai apakah perusahaan tersebut telah sukses atau belum dalam kegiatan usahanya. Nah, dari perbandingan tersebut dapat diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga perusahaan itu bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Nah, hal ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana atau anggaran selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi anggaran penjualan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi anggaran penjualan yaitu yang pertama, faktor pemasaran. Nah, yang perlu dipertimbangkan dalam faktor pemasaran itu adalah yang pertama ada luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Yang kedua, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang ketiga, keadaan konsumen. Bagaimana selera konsumen tersebut, tingkat daya beli konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor keuangan atau modal kerja. Faktor keuangan atau modal kerja yang perlu diperhatikan perusahaan itu adalah mengenai kemampuan modal kerja dalam mendukung pencapaian target jualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Faktor yang ketiga itu adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan yaitu dengan meningkatnya penjualan, maka laba atau rentabilitas juga akan meningkat, atau sebaliknya. Kenaikan atau penurunan daya beli konsumen, inflasi, dan fluktuasi harga bahan baku atau produk ini akan berdampak langsung nih pada penetapan anggaran. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menyesuaikan anggaran dengan keadaan ekonomi yang berlaku. Yang keempat, faktor teknis. Yang pertama, kapasitas terpasang, seperti apakah mesin dan alat mampu memenuhi target jualan yang dianggarkan ataukah tidak. Kemudian yang kedua adalah bahan baku dan tenaga kerja. Apakah bahan baku dan tenaga kerja tersebut terjangkau atau tidak. Kemudian faktor yang kelima, faktor kebijakan perusahaan. Kebijakan internal perusahaan memiliki peran yang penting dalam menyusun anggaran penjualan. Misalnya, kebijakan dalam menentukan kualitas, strategi harga, dan cara perusahaan mendekati pasar dapat berdampak pada seberapa banyak produk yang dapat terjual. Kemudian faktor yang keenam, ada faktor perkembangan penduduk.
Faktor perkembangan penduduk juga memengaruhi penyusunan anggaran penjualan, seperti peningkatan angka kelahiran dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk atau perubahan kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi produk tertentu. Misalnya, seperti meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Faktor yang ketujuh adalah faktor kondisi negara. Faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan juga akan memengaruhi penjualan. Misalnya, dalam keadaan perang atau tidak aman, barang yang dijual itu akan terhambat karena harus melalui pemeriksaan yang ketat. Bahkan, barang tersebut dapat dirampas dan mengalami kecelakaan perang. Kemudian, kondisi lain, seperti barang yang dijual, apakah tidak bertentangan dengan sosial dan budaya masyarakat, apakah tidak mengganggu lingkungan, dan apakah tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya, faktor yang kedelapan adalah faktor lainnya. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan seperti apakah pada musim tertentu anggaran penjualan itu ditambah atau sampai berapa lama anggaran yang telah kita susun itu bisa dipertahankan. Kemudian, kita harus mengetahui cara menyusun anggaran penjualan. Prediksi anggaran penjualan menjadi salah satu tahapan kritis yang menentukan arah dan efektivitas strategi penjualan perusahaan. Nah, yang pertama, cara menyusun anggaran penjualan, yaitu yang pertama, penilaian pasar dan permintaan. Sebagai langkah awal, proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang kondisi pasar saat ini dan potensi pertumbuhan di masa depan. Analisis ini mencakup pemahaman tentang tren industri, preferensi konsumen, dan dinamika ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang kedua, membuat segmentasi dan target. Setelah memahami kondisi pasar, buatlah segmentasi dan tentukan target pasar. Segmentasi membagi pasar yang besar menjadi subkelompok pelanggan dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang serupa yang memungkinkan perusahaan untuk menargetkan strategi pemasaran dan penjualan dengan lebih efektif. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi kelompok pelanggan yang paling menguntungkan dan potensial, sehingga sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efisien untuk mencapai hasil maksimal. Langkah yang ketiga adalah memperkirakan volume penjualan. Langkah penting dalam penyusunan anggaran penjualan adalah memperkirakan jumlah unit produk yang akan terjual selama periode tertentu. Estimasi ini biasanya didasarkan pada data historis, tren pasar, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli konsumen. Yang keempat, tentukan harga jualnya. Penentuan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan, kondisi pasar, serta daya saing. Selain itu, strategi penetapan harga dinamis mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar atau untuk merespon taktik pesaing, memastikan harga tetap kompetitif, namun juga memungkinkan perusahaan mencapai margin keuntungan yang diinginkan. Kemudian, langkah yang terakhir adalah menyusun proyeksi dan menghitung anggaran penjualan. Proyeksi penjualan mencakup estimasi volume penjualan, harga jual, serta kondisi pasar dengan mempertimbangkan skenario optimis maupun pesimis. Setelah itu, dilakukan perhitungan budget dengan mengalihkan volume penjualan atau unit dengan harga jual per unit, sehingga diperoleh total nilai penjualan yang ditargetkan. Baiklah, sekian video presentasi mengenai materi penyusunan anggaran penjualan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.